Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam majelis yang insyaallah diberkahi penuh ilmu dan cahaya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'atnya, dan semoga tercurah limpahkan juga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ustadz Caca Komara selaku Ketua Panitia. Yang kami banggakan Bapak Tulus Widodo selaku Ketua RW. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga ada sambutan ketua panitia, yang keempat ada sambutan ketua RW, yang kelima acara inti yaitu ceramah, yang keenam musafahah salam-salaman keliling, yang ketujuh ada penutup, dan yang kedelapan ramah tamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki rangkaian acara demi acara, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara ini diselenggarakan oleh RW 25 dan berkolaborasi dengan DKM Masjid Sulaiman Al-Qasim, serta disponsori oleh The Celup Crispy Chicken, SD Fitra Insani, dan Artesis Permata. Acara yang kedua, langsung saja ke pembacaan Al-Quran. Untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Misbah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustaz Misbah Zainuddin. Semoga bacaan yang baru saja kita dengarkan menjadi penyejuk hati, penerang jalan, dan pemberat amal kebaikan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Ketua Panitia Halal Bihalal, yaitu Ustadz Caca Komara. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan RW 025, Bapak Ketua RW 025, Bapak Ustadz Tulus Widodo, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 01, belum hadir mungkin ya, Pak Denny, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RT 02, Bapak Joko, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RT 01, Pak Erwin, alhamdulillah selalu standby hadir. RT 3, oh tuh berarti ibu-ibu konsentrasi, saya nggak konsentrasi. Lihat Ustadz Iman. Yang kami hormati Ketua RT 04, Pak Ustadz Azam, beliau mungkin sedang ada keperluan terlebih dahulu. Rujeng Sumping, selamat datang. Gurunda Ustadz Iman, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Jazakallahu khairan atas kehadirannya. Juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bisa sama-sama hadir di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah masing-masing meluangkan waktu untuk hadir silaturahim di halaman Masjid Sulaiman Al-Qasim dicatat sebagai amal soleh. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah acara perdana di lingkungan RW 025. Namun kalau di RT 03 itu sudah jadi kebiasaan rutin ya. Setiap ba'da lebaran, ba'da Idul Fitri, di RT 03 selalu ada kegiatan halal bihalal. Karena ketua RT-nya jadi ketua RW, jadi dicanat programnya ya ke tingkat yang lebih besar lagi, yaitu di lingkup RW 025. Tentu saja yang namanya acara perdana ya belum tentu sempurna. Nah ini tentu saja konsep acara, kemudian juga teknik pengumpulan dana dan lain sebagainya, itu kita mengawali lagi dari awal begitu. Namun alhamdulillah atas kegigihan dari Pak Ketua RW yang terus ya mendorong kita untuk ayo sama-sama kita laksanakan kegiatan positif ini, halal bihalal, bermuajahah, bermusafahah, kemudian nanti kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Yang baik ini kita harus adakan. Dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun perdana di lingkup RW, karena tahun sebelumnya tidak ada, belum ada kesepakatan di antara para ketua RT. Namun untuk tahun ini alhamdulillah sudah dapat izin, bahkan didukung oleh semua ketua RT. Namun mungkin hari ini belum bisa hadir, sehingga atas izin Allah dan dukungan dari semuanya acara ini bisa terselenggara ya. Dan alhamdulillah ada sekitar 42 donatur dan terkumpul sebesar Rp6.680.000 untuk kegiatan acara ini yang sudah kita alokasikan untuk sound, untuk panggung, dan juga untuk konsumsi ya. Jadi kami haturkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas donasinya, dan juga terima kasih ya kepada para donatur, para
sponsor yaitu dari Beceluk, Fried Chicken Pak Putut, kemudian dari Air Artesis Pak Ajak ya, almarhum, kemudian juga dari SD Fitrah Insani juga tetangga kita ikut mensponsori kegiatan kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini adalah awalan, tentu banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, tapi mudah-mudahan dari awal ya, acara tadi anak-anak sampai ke acara puncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi, dan juga alhamdulillah tiap hari biasanya hujan ya, sore-sore teh. Kita juga panitia sudah antisipasi, masjid sudah disiapkan seandainya hujan. Namun alhamdulillah ya, terlihat cerah, kebiasaan begitu ya, sehingga alhamdulillah kita bisa menikmati suasana lebih akrab lagi di luar ruangan. Kenapa di luar ruangan? Karena memang dari dulu acara halal bihalal bukan hanya untuk muslim, non muslim juga mangga silakan kita berkumpul supaya guyup babarengan di lingkungan sesama tetangga, di lingkungan Permata Padalarang begitu. Nah, itu saja barangkali sambutan dari kami, pertanggungjawaban, dan alhamdulillah apa yang sudah diinfakkan oleh Bapak Ibu sudah kami salurkan ke tempat yang sesuai yang dianggarkan. Namun selanjutnya ada informasi dari DKM, insya Allah beberapa bulan lagi kita akan menghadapi Idul Kurban. Untuk itu kami menganjurkan untuk bersiap kita menyambut acara Idul Kurban itu dengan menyiapkan diri ya, menyisihkan dana uangnya untuk nanti kita berkurban di Masjid Suleman Al-Qasim. Dan tadi sudah banyak yang nanya, insya Allah di tahun ini akan ada sedikit variasi dari kurban, acara kurban nanti, dan insya Allah akan diinformasikan kepada Bapak Ibu lebih luas lagi, lebih jelas lagi. Intinya DKM siap menerima amanah dari Bapak Ibu untuk menitipkan hewan kurbannya ya, untuk ibadah di Idul Kurban. Baik, itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan acara ini tetap terlaksana dan bisa jauh lebih baik secara konsep juga secara penyelenggaraan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilapan dari kami selaku panitia. Terima kasih pada ibu-ibu ya yang sudah masak dari kemarin, sudah ngelatih anak-anaknya, bapak-bapak juga sudah bahu-membahu ya membangun panggung dan sebagainya. Semoga jadi amal soleh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira atas sambutan dan arahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala berlipat dan menjadikan panitia sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua RW Bapak Ustadz Tulus Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita marilah senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai kesempatan sore yang sangat berbahagia ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat usia, nikmat sehat, dan yang terpenting adalah nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada kedua kita, suri toladan kita, panutan kita,
yaitu Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin yang selalu komit terhadap ajarannya, terhadap risalah dakwahnya sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafatul uzma nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, yang kita muliakan bersama berunda kita Ustadz Iman Budiman STAI SAG. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan ke beliau. Yang saya hormati jajaran Ketua RT 01 Pak Denny beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT 02 Bapak Joko beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT 03 Pak Erwin beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT 04 beserta jajarannya. Dan di sini sebagai Ketua Pelaksana yang saya hormati Ketua DKM Sulaiman Al-Qasim Ustadz Caca Komara, yang alhamdulillah luar biasa bisa berkolaborasi bersama mengadakan sebuah kegiatan di kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu sekalian hadirin yang insya Allah dirahmati Allah SWT, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia tadi, bahwa acara di sore hari ini merupakan acara perdana yang dilaksanakan untuk tingkat RW. Acara ini adalah acara perdana yang diadakan untuk tingkat RW. Seperti dijelaskan tadi, untuk tingkat RT dulu, waktu saya jadi ketua RT dulu selama 4 tahun berturut-turut, saya sudah terbiasa mengadakan. Dan saya tahun ini mencoba kemarin berkomunikasi dengan para ketua RT, di mana kalau program baik yang telah dilaksanakan setiap tahun di RT 03, kita coba dilaksanakan di tingkat RW. Dan alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin para RT menyepakati, dan memang kita sesuai kesepakatan kita tidak silkurir keluarga, door to door. Kita hanya menawarkan lewat grup-grup WA gitu dan sebagainya. Dan alhamdulillah luar biasa gitu. Ini merupakan acara dari kita untuk kita. Luar biasa semangat warga untuk berdonasi gitu. Ya, ada yang mendonasikan nasi 1 Magicom, mendonasikan uang, ya luar biasa. Bahkan ada yang mendonasikan ayam 1 ekor dan sebagainya. Ini merupakan sebuah sarana ya. Ya mungkin karena ini masih suasana halal bihalal gitu ya. Lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya atas nama pribadi dan kepengurusan mengucapkan mohon maaf apabila ada hilaf dan kata tentunya gitu. Yang selanjutnya, acara ini diselenggarakan dengan niat nawaitu sebagai sarana untuk wasilah mempererat tali silaturahmi, mempererat jalinan ukhuwah antar warga sebagai sarana interaksi. Kalau dilihat kan Permata itu komplek itu jarang ada di rumah ya. Ini sarana interaksinya paling kalau yang biasa ke masjid di masjid, sarana interaksinya paling kerja bakti dan lain segala, itu pun tidak tiap hari gitu. Oleh karena itu ini salah satu sarana interaksi yang menurut saya bagus gitu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah terciptanya kerukunan antar warga RT 025. Untuk selanjutnya, kami sebagai pengurus RW 025 tentunya mengaturkan beribu-ribu terima kasih, banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, berkontribusi, terutama warga RW 025 yang telah luar biasa menyumbangkan uangnya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya, dan sehingga terlaksana
di sore hari ini. Dan benar seperti yang dibilang Pak Caca, yang biasanya tiap hari hujan, Masya Allah sore hari ini acara cerah gitu. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa acara ini diridhoi Allah SWT. Dan untuk selanjutnya kami tentunya sebagai pengurus menyadari masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu saya mewakili kepengurusan RW 025 sangat mengharapkan kritik dan saran masukan untuk program-program mendatang. Apapun gitu sangat-sangat senang sekali ketika ada masukan, misalnya Pak RW gitu, harusnya di Permata ada program ini, ada program ini dan lain sebagainya gitu, supaya kita itu benar-benar kedepannya bisa Permata ini dijadikan tempat tinggal yang ternyaman gitu, yang ternyaman di sisa usia kita gitu. Menjadikan rumah yang benar-benar baiti jannati, rumahku surgaku gitu, lingkungan yang nyaman gitu. Oleh karena itu mangga disampaikan kritik dan sarannya supaya komplek kita itu makin tentram, makin indah, makin tertata gitu, dan lain sebagainya gitu. Mudah-mudahan tahun depan acara ini bisa terlaksana dengan lebih baik gitu, karena ini acara perdana ya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk semakin guyup dan rukun di antara sesama warga. Mari kita selalu dukung program DKM, program RT RW dan lain sebagainya. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, kita tidak sabar lagi akan mendengarkan tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh Gurunda kita. Beliau Ustadz Iman Budiman STAI MAG. Beliau itu salah satu pengisi acara Cermin Hati Global TV. Mungkin kalau ibu nonton Global TV akan sering menonton beliau karena setiap pagi sering ada ya beliau di Global TV. Beliau juga termasuk Ustadz yang paling berjasa adanya masjid kita ini. Kenapa saya bilang gitu? Lewat jasa beliau lah kita dapat donasi dari Timur Tengah lewat jasa beliau. Jadi Masya Allah gitu. Kita turut berterima kasih jazakumullah kepada Ustadz Iman Budiman gitu. Semoga menjadi amal jariah beliau gitu. Mungkin isu yang dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqouli wa astaghfiruka li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tulus Widodo atas dukungan dan perhatiannya terhadap kegiatan keagamaan di lingkungan kita. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam memimpin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kini tiba pada acara inti ceramah halal bihalal yang insya Allah akan memberikan kita ilmu, hikmah, dan pencerahan jiwa. Akan disampaikan oleh Ustadz Iman Budiman STHI MAG, seorang ustadz yang telah menempuh pendidikan di bidang teologi Islam dan ilmu agama. Kepada Ustadz Iman Budiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jaya Mekar ya. Jaya Mekar ya. Ibu Kepala Desa hadir tidak? Hadir Ibu Kades?
Nggak ada. Diundang teu? Oh nya moal datang hari teu diundang. Bapak Ketua DKM yang saya hormati, Bapak Haji Caca Handika. Ini harus senang Ibu punya Ketua DKM artis. Ya. Jadi kalau beliau itu makan sendiri, mandi sendiri, cuci baju sendiri. Ari istrina aya henteu? Hah? Aya apa, Cak? Alhamdulillah. Oke, teh hilap Ketua RW Bapak Tulus yang dulu Ketua RT naik jabatan jadi Ketua RW. Kita doakan Pak Tulus terus naik jabatannya nanti jadi kepala desa. Biasanya dari kepala desa loncatnya kemana Ibu? Loncatnya jauh ting ke gubernur mah. Tong waka ke gubernur kemana heula? Hah? Kalau jadi camat itu pasti. Ibu-ibu juga camat, calon mati. Ya. Biasanya di Bandung Barat itu banyak yang dari kepala desa loncatnya itu ke anggota dewan. Ya, jadi Pak Tulus jangan dulu nyalon dewan, tapi jadi kepala desa dulu. Kepala desa dulu, itu pun 3 periode kepala desa, ketua RW seberapa periode? Bu, Pak Tulus mau berapa periode ketua RW? Kurang doakan seumur hidup ya ketua RW. Siap Pak Tulus? Entong dilatih. Ya, ketua RW, kepala desa terus mudah-mudahan orang doakan sampai jadi minimal jadi bupati Kabupaten Bandung Barat. Amin ya Allah ya Robbal. Cek ibu-ibu belah dia kela asal ada mustahil. Datang boroni cek ibu-ibu mustahil. Dalam cek manehna oge da teu yakin ari bupati. Tapi kan itu mah rahasia Allah perjalanan hidup seseorang kita nggak ada yang tahu. Di Kota Bandung Ibu, almarhum Wali Kota Bandung Mang Oded tahu? Ya, Wali Kota Bandung yang sebelum yang di penjara itu kan sebelumnya almarhum Mang Oded. Itu Mang Oded itu sebelum jadi wakil wali kota, anggota dewan 2 periode, wakil wali kota Bandung. Tahu nggak dulunya apa? Ketua RW dulu, sama seperti Pak Tulus gitu ya. Jadi tenang Pak Tulus, jadi sudah ada contohnya dari ketua RW peta jalan menuju bupati. Nah, kita doakan ya Bu. Amin ya Allah ya Robbal. Ya Robbal. Nah kalau jadi bupati Pak Tulus, jangan lupa ke Permata Padalarang. Kalau sudah jadi bupati, hariwang jadi bupati mah mau diliuk-liuk acan ke ditu. Soalnya naon jalana nanjak matak orang Permata Padalarang mah sadayana badana langsing. Ya. Teu aya orang dia mah sok mana dia orang dia teu aya nu bureut teu. Aya teu nu bureut teu. Teu ayanya semuanya badannya langsing, bapak-bapaknya suspek. Kenapa? Karena sarana olahraganya alami. Alhamdulillah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Ibu senang nggak tinggal di sini? Senang nggak? Nah begini Bu. Jadi rumus kehidupan seorang mukmin itu kata Nabi. Jadi urusan orang yang beriman itu urusannya itu baik terus. Jadi nggak ada buruknya. Tapi syaratnya kita selalu menjadi orang yang Boleh berdiri Bu? Punten dia kursinya rada teas. Pundurin aja pundurin. Sopana rada teas. Jadi lamun kursi teas teh beres ceramah teh bujur teh asa jadi ipis. Mata abi uih ka bumi teh Bu, sok diprotes ku pun bojo teh. Diprotes. Bapana nah bujur jadi kieu cenah gitu.
Sing horeng tadi ceramah dina korsina anu teas. Bu, jadi selama kita menjadi orang beriman, insya Allah urusan kita itu baik terus. Nggak ada buruknya, nggak ada jeleknya. Nggak ada kamus orang yang beriman itu urusannya buruk di dalam hidupnya, nggak ada. Urusannya jelek nggak ada. Ya, keburukan tidak ada bagi orang beriman. Tapi memang syaratnya harus ditempuh. Apa itu syaratnya? Jaga keimanan di dalam diri kita. Jadi selama kita berstatus sebagai orang yang coba ibu yang kompak nyebut iman bu. Selama status kita sebagai orang yang yang ikhlas, ibu nyebut imannya. Ya, selama status kita sebagai orang yang nah, ini rausirnya nyebut aja. Punten Pak Caca, bukan karena nama saya Iman, tapi memang udah begitu rumusnya, itu kata Nabi. Kalau Quran disebutkan selama kita bercaca pantengeunana. Ya, selama kita beriman kepada Allah, maka selama itulah urusan kita baik terus, insya Allah. Begitu. Makanya saya mau tanya, Ibu, selama ibu tinggal di sini, bapak tinggal di sini, ya, yang paling lama di sini berapa tahun? Dulu kita tahun berapa ya? Ada 10 tahun? Hah? 11 tahun ya, paling lama 11 tahun, 10 tahun. Ibu udah 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun tinggal di sini, betah nggak bu? Betah nggak? Betah atau kepaksa? Ulah kepaksa. Alhamdulillah. Karena tadi kembali rumus orang yang beriman itu mau tinggal dimanapun, insya Allah itu urusannya baik buat kita. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, Inna amrohu kulluhu khair. Orang yang beriman mah urusannya baik terus, nggak ada baiknya. Pokoknya mau apapun baik orang beriman mah. Kecuali kalau identitas iman itu hilang dari diri kita. Kalau lepas saja iman, ya punten ibu, pernah lepas iman, pernah lepas nggak dari hati? Iman pernah lepas nggak dari hatimu? Pernah tuh? Saya tadi pulang demo dengan Agil. Pak Caca oke ayah tadi pada KM. Pernah nggak selama kita hidup di dunia, selama kita dewasa hidup di dunia, terus iman lepas dari diri kita? Iman lepas dari hatimu, iman lepas dari kehidupanmu. Kira-kira pernah nggak lu kehilangan iman? Pernah nggak? Nggak pernah bu? Iman selalu ada di dalam hati. Halo? Ini nggak ada urusan dengan iman budiman, awas. Saya bertanya begini, lu kepikiran lah, oh, orang tara ingat apa iman macam? Bukan, nggak ada urusan. Ya, karena kata Nabi, Inna amrohu kulluhu khair. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Nabi mah kagum dengan urusan orang yang beriman. Nabi mah senang dengan urusan orang yang beriman. Nabi takjub dengan urusan orang yang seperti takjubnya ibu lihat pemandangan ke sebelah kanan coba sih. Indah nggak bu? Indah nggak? Ini saya lihat pemandangan di sini luar biasa ya. Rumah saya jauh kelihatan tuh sebelah sana ada. Ya, masya Allah. Takjub nggak melihat keindahan alam ini? Apalagi kalau malam tiba. Wah. Luar biasa. Sepertinya orang permata pada larang itu seperti tidak mau beranjak dari tempat tinggalnya. Walaupun ditawarin rumah baru gratis, hibah di Pasihan, di Kota Baru, kayaknya nggak akan diterima. Ya, kalau ditawarinnya malam hari. Kenapa? Karena begitu indahnya, takjubnya pemandangan. Ini semuanya ciptaan Allah. Hebat nggak bu?
Nah, kekaguman kita terhadap alam semesta ini lebih besar kekaguman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman itu bu hebatnya. Kenapa urusannya baik terus? Kalau diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah, kalau diberi musibah dia bersabar. Makanya ibu selama hidup di dunia tong lepas. Lamun teu syukur, lamun teu sabar, syukur. Lamun teu syukur, udah itu aja. Pokoknya mah ibu mah tong loba pikiran, syukur, sabar. Jangan lepas dari dua itu. Ya, semuanya selama kita orang yang beriman tidak terlepas dari dua sikap tadi, insya Allah urusan kita baik terus, tidak ada buruknya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, makanya saya mau tanya ke ibu-ibu, selama 10 tahun ibu tinggal di sini, bapak-bapak 10 tahun, 9 tahun tinggal di Permata ini, kira-kira selama 10 tahun tinggal di sini itu, Bu, banyak syukurnya atau sabarnya ibu? Ini walalatir. Ya. Tapi pertanyaannya, ibu banyak sabar selama tinggal di sini, baik nggak? Bagus nggak? Rasul kagum tidak? Kagum. Kenapa? Karena tidak keluar dari sikap sabar. Ya, tidak keluar dari sikap syukur. Oke, ibu banyak sabarnya. Tapi ada syukurnya nggak? Ada syukurnya, tapi banyak sabarnya. Bapak-bapak, selama tinggal di sini banyak syukurnya apa sabarnya? Hah? Kumaha? Sarua? Yang sarwakeun we atuh da mah sanasib atuh. Ya. Jadi rupanya bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini selama tinggal di Permata itu lebih banyak alhamdulillah. Jadi begitu nanjak meureun wih balik digawe, wih balanya di pasar, wih di posyandu, wih di mana deh? Wih silaturahmi, wih pangaosan, pulang apa dan sebagainya, pulang antar sekolah. Setiap pulang, ya, ketika nanjak, maka yang harus kuat itu adalah, yang harus bagus itu apa? Yang harus kokoh itu apa? Yang harus sempurna itu apa? Bensinan motornya itu. Ya, nah, jadi begitu nanjak, subhanallah. Saya juga tadi begitu masuk sini, geningan nanjak ini, kadir ini, ya, subhanallah gitu. Ya. Pak Caca, Pak DKM, Bu DKM-nya ada? Nggak ada? Nggak ada. Pak RW, Bu RW-nya ada di sini. Ada Bu RW-nya? Yang mana Bu RW ngacung? Oh, sibuk konsumsi. Atuh, cing Bu RW mah pejabat negara atuh. Ayo. Oh nya di dusan ti ayeuna. Rada regre ka di Bu RW ngurus konsumsi mah. Non, lajeng kan Bu RW geus teh kedah ka dieu. Cing jong-jong we Bu RW mah. Ya. Alhamdulillah ya. Bapak-bapak, Pak, halo Pak. Itu Bapak selama rumah tangga punya istri seperti beliau. Punya istri seperti mereka, ya. Ini rata-rata bapak-bapak istrinya datang ke sini kan? Datang ke sini? Itu saya kok ilapin namanya? Pak Asep. Ayah Bu Asepna ya. Ayah Bu Asepna. Mana Bu Asep? Sami konsumsi. Ada jong-jong sing jong-jong di dinya. Nges, tongka dia. Ya. Berarti 2 dus lah Bang tadi Bu RW 1 dus. Ya baik. Pak, selama rumah tangga puluhan tahun punya istri seperti wajah-wajah istrimu yang ada di sebelah sini, bapak-bapak banyaknya sabar apa syukur? Cicing nanya ke bapak-bapak. Bapak-bapak banyak syukur apa sabar? Banyak syukur, berarti alhamdulillah. Bagus nggak banyak syukur? Bagus. Ibu-ibu punya suami semuanya Bu? Punya suami? Ayah randa teh hiji weh gaya lah. Di komplek masih jarang randa. Ya alhamdulillah. Ya. Ayah
atuh dina ayana ge sumputkeun hiji mah jabangeus nini-nini yang tong beja-beja gitu nya. Bu, punya suami seperti mereka ini, ibu sabar atau syukur? Aya nu ngagorowok sabar nya. Eta hayang apal eta nu ngagorowok sabar salakina nu mana? Allahu Akbar. Ya. Jadi gini Bu, yang bersikap syukur bagus nggak? Bagus. Yang bersikap sabar bagus? Dua-duanya bagus. Tapi kalau kira-kira kita lebih banyak sabarnya, ini kemungkinannya dua. Ya, tadi kan ibu-ibu tinggal di Permata itu lebih banyak sabarnya. Kira-kira yang lebih banyak sabar itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, memang ibu selama tinggal di Permata itu hirupna teh rada ripuh. Ripuh gitu ibu tinggal di dia. Repot nggak? Terus geus ripuh teh loba musibah, banyak musibah. Aman-aman wae kan? Bahagia tinggal di sini. Terus nah buat loba ting sabar daripada syukurna. Halo. Berarti kemungkinannya ada kemungkinan yang kedua ibu. Apa kemungkinan keduanya? Yang kedua kemungkinannya kita lupa dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cing kira-kira lebih banyak sabar itu karena banyak musibah hidup kita atau memang lupa dengan nikmat dari Allah? Bisa jadi karena kita lupa dengan nikmat dari Allah. Ibu jalan dari bawah ke atas, musibah apa nikmat? Musibah apa nikmat? Kapan tadi mah ripuh nyebutna tuh. Nah, aya nama jadi nikmat. Nikmatnya apa? Pan urang teh jadi sehat. Bapak-bapak nu tadina kolesterol, ieu nya Pak RW, kalau tinggal di Kota Baru kolesterol nanti 300. Kolesterol Pak RW. Tapi karena tinggal di Permata, kolesterol normal 120. Jadi Pak RW mending tinggal di Kota Baru tapi kolesterol tinggi, atau tinggal di sini tapi kolesterol normal, mending di mana? Lain orang teh nanya teh ke ketua RW hungkul ari nu ngajawab reang kabeh. Hayang di Kota Baru kabeh. Ya, Allahu Akbar. Hayang di Kota Baru barijeung kolesterol. Allahu Akbar. Ya. Nah itu hadirin sekalian. Jadi sebenarnya nikmat dari Allah itu la tuhsuha, tidak terhitung jumlahnya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat dari Allah, maka engkau tidak akan bisa dan tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat dari Allah. Bukankah dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu nikmat dari Allah pernah berhenti nggak? Ya, ada berhentinya nggak nikmat dari Allah? Nggak pernah putus itu nikmat dari Allah. Kalau diputus aja 1 menit nikmat dari Allah, mati kita. Betul? Berarti kalau sudah diputus nikmat dari Allah, berarti mati. Ya, Nauzubillah. Nah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Terus nikmat dari Allah itu mengalir dengan deras, tidak pernah berhenti datang kepada kita. Alhamdulillah. Makanya pas bangun tidur Bu, kita diajarin doa apa? Pas bangun tidur doanya apa Bu? Ada Pak Baliut yang doa beres dahar. Sepanjang perjalanan hidup kita setiap hari, maka yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah sikap syukur kepada Allah. Ya, kenapa kita harus memperbanyak syukur kepada Allah? Karena ternyata satu, nikmat dari Allah tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus. Kemudian yang kedua, kita ingin nikmat dari Allah itu terus bertambah, begitu ya. Apa dalilnya? La in syakartum la
la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan Allah tambah terus nikmatnya. Nah itu rumus dan itu kuncinya. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalimatnya juga kata Allah, kalau kamu bersyukur mah pasti kami tambah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Begitu. Jadi yang pertama karena nikmat dari Allah tidak pernah putus. Yang kedua karena Allah pasti akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu. Ya. Makanya ibu selama rumah tangga berapa puluh tahun? Ada yang udah 15 tahun rumah tangga? Lebih 20 tahun ada? Pak Caca berapa tahun rumah tangga? Hah? 15. Selama 15 tahun, selama 20 tahun rumah tangga, Masya Allah ya, Subhanallah. Harusnya lebih banyak syukur daripada sabar. Ya, harus lebih banyak syukur daripada Kenapa? Karena momen kita harus sabar ketika rumah tangga itu tidak lebih banyak daripada momen kita harus bersyukur. Betul nggak? Ibu punya suami kan? Suka ditatap nggak wajah suami dengan lekat begitu? Sok ditetep antep ditara ya caroge teh. Osok lamun keur sare atau lamun keur kumaha? Hah? Tah lamun jadi lamun hayang ningali beungeut salaki anu panggopet-gopetna ya punya eta beungeut salaki keur sare. Ini bapak-bapak anu paling dulu tidur dirimu apa dirinya? Hah? Dirimu apa dirinya? Dirinya anu panggalana sare. Mun panggalana sare ibu-ibu, nah si bapak anu bagian dirimu Pak. Lihat wajah istri. Itu wajah istri paling jelek itu ya ketika lagi tidur. Betul nggak Pak? Betul? Nah, lihat lagi tidur. Nah, ketika lagi tidur dilihat wajah istri dengan dekat, lekat, ditatap terus, subhanallah sambil bertapakur melihat wajah istri. Masuk itu tara Pak? Masuk tara? Woi. Taranya. Tara. Sakali-kali aku tingali eta beungeut pamajikan teh lamun keur sare teh nya Pak ya pas dilihat wajah istrimu Pak kira-kira dirimu bersyukur apa bersabar? Hah? Bersyukur apa bersabar? Alhamdulillah. Nah Bu pas ditingali beungeut salaki keur sare syukur apa sabar? Rada balelo nyebut syukur nate. Syukur sabar Bu? Pak Ustad, dalamun bersyukur ge, anger we da beungeut salaki teh moal nambah ganteng anger gitu. Ya. Subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah, kenapa di rumah tangga kita harus lebih banyak syukurnya? Karena nikmat Allah di rumah tangga kita enggak pernah putus. Momen kita harus bersyukur selama rumah tangga itu jauh lebih banyak daripada momen kita harus bersabar di dalam rumah tangga. Betul? Ibu dikaruniai putra dan putri, harus ekstra sabar nggak? Pagi-pagi mau pergi sekolah anak-anak ya anu sakolana aya 3 riweuhna minta ampun rek sakola teh encan urang kudu digawe. Bapana ka kantor, ibuna ka kantor, budak 3 sakola riweuh teh isuk-isuk. Riweuh teh loba pi amekeun teu, loba pi pasehaeun teu, sok keuheul tara ka salaki. Aduh mitarik. Ya, dijebot osok teh jigana Bu RT eta. Onte aya Bu RT mah menuju konsumsinya. Itu Bu. Keur mariweuh budak sakola jawa kudu nyiapkeun digawe ka kantor ari salaki sare wae. Tuh. Jadi nu riweuh saha Bu? Jadi isuk-isuk teh nu loba riweuhna teh bapak-bapak ibu-ibu. Dengarkan gitu. Ya, ari bapak-bapana naon Bu? Allahu Akbar. Nah, ieu mah tinggal manajemen bagi-bagi tugas.
Memang anak-anak kita ibu piriweuheun, banyak kekesalan dan lain sebagainya. Menjadi momen kita harus ekstra sabar menghadapi anak, menghadapi suami dan lain sebagainya. Tapi momen untuk bersyukur tetap jauh lebih banyak daripada momen kita untuk bersabar. Tapi intinya adalah selama kita tidak lepas dari syukur dan sabar, apapun yang terjadi, maka seorang yang beriman selamanya berada di dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya ibu, kita di dalam rumah tangga ya, makin kesini ibu, rizki bertambah nggak atau berkurang? Kita berumah tangga makin kesini udah 10 tahun, 9 tahun, 15 tahun, ada yang udah 20 tahun. Makin kesini rizki yang Allah berikan bertambah atau berkurang? Bertambah. Alhamdulillah. Nikmat bertambah apa berkurang? Bertambah. Alhamdulillah. Harta, coba perhatikan ya, harta bertambah atau berkurang? Nah, rada mikir ya, soalnya kemarin yang karek dijual kulkas ya. Nah itu berubah-ubah gitu, itu sound system. Padahal tadi ianya, tadi nanaonnya ya. Nah gitu bu ya. Jadi selama kita rumah tangga ini, harta bertambah atau berkurang? Ada yang berkurang? Coba acukan tangan yang berkurang. Mungkin saya bisa bantu supaya ditambah. Hah? Ya. Jadi harta bertambah selama kita rumah tangga. Alhamdulillah. Buktinya apa? Baju setiap tahun ada yang baru, betul? Betul? Ibu-ibu panglobana nambahan seberapa setel setahun deh. Bu, Pak, lebih banyak kita atau lebih banyak dirimu atau dirinya? Hah? Ya, ibu-ibu mah tuh seragam majlis talim ge boga 5 setel. Ya, Bu garadu seragam majlis talim. Gaduh teu? Nah teu dianggo ayeuna teh. Ya. Gak ada ceritanya bapak-bapak aya seragam majlis talim, gak ada. Ya Pak ya. Pernah tuh orang ngabri di seragam. Kemana? Aya syukuran. Pernah tuh bapak-bapak. Bari lagi mun aya bapak-bapak ubrang abring make seragam, ada juga onel-onel. Teu pantes. Tapi lamun ibu-ibu ngabring ubrang abring make seragam, da pantes. Boga 5 setel. Ibu-ibu mah. Keun we eta mah bagian ibu-ibu ya. Bahkan ibu-ibu mah lamun angkat-angkatan kecuali ka dieu mah bebas. Namun angkat-angkatan rada tebih, tah warna tiung, warna gamis, jeung warna kantong eta teh kudu sasetel teh ulah beda-beda. Ya. Betul nggak Pak? Betul nggak? Bahkan ibu-ibu mah dangdana oge leuwih lila tibatan lala. Betul nggak? Survei membuktikan. Ya, ibu-ibu ngacanya lebih lama daripada bapak-bapak. Ibu untuk datang sampai ke sini, berangkat dari rumah sampai tempat ini, ngacanya berapa kali Bu? Sok hitung. Aya 10 kali? Aya? Lebih cenah teu cek rumahnya. Ya, keur mandi ngaca teu? Ngaca. Beres mandi ngaca? Ngaca. Keur make baju ngaca? Ngaca. Keur ditiung ngaca? Ngaca. Beres ya beres. Geus beres kabeh. Ti luhur nepi ka handap beres, ngaca keneh teu? Ngaca. Diakurkeun bisi tiung nyeng sol. Barang ka aya nu nyengsol saeutik diomikeun ge lila. Padahal ngan saukur ngomikeun tiung nyeng sol. Pernah tuh bapak-bapak lila ngaca ku sabab kopiah nyengsol? Pernah tuh? Urusan tuh bapak-bapak menyarengsol kopiah ge nyantai we. Ya. Abdi kopiah nyengsol bari ceramah, sugan anu ngomongkeun ibu-ibu. Nyengsol teh punten kala. Henteu aman-aman gitu. Soalnya teu ngaca heula abdi teh. Ya. Nah, ini memang luar biasa ibu-ibu kita ini ya. Salah nggak begitu? Pak, salah nggak? Nyari lela-lela teuing mah kesel nungguan ge. Ya. Beres dangdan beres ya ibu-ibu. Ya. Kantong tos dicanak keluar di kamar masih kena ngaca teu.
pas rek keluar ti imah aya kaca apa eta mah da ngalieu heula ya ngalieu heula karena kaca di depan rumah mapah weh set motor dipayun da eta mah dongko heula kana spion masih keneh ngaca angkat anak-anak mobil barang gek dina mobil ngaluarkeun ka kaca ya pada ayeuna mah ngacana teh sok tos dina ieu ngacana teh dina HP nya terus HP na teh nganggo filter barang dianggo naha ari dina HP geulis sing horeng nganggo filter nah gitu jadi Pak Epa ya jadi teu kudu ka salon kecantikan ya cukup membeli handphone yang ada insya Allah murah meriah gitu Bu ya tak seueur anu katipu tah anu bobogohan dina Facebook nya seueur katipu Pak Caca pernah katipu gitu ya Pak Tulus kade Pak Tulus dia tukang main Facebook ya saya tahu nih Pak RW tukang main Facebook ya Pak RW kade pas main Facebook aya nu nga-inbox pas nga-inbox ka Pak RW set artis Korea wah cek Pak RW teh apanan Bu RW di imah teh geus rada tareot Bu RW teh geus rada parareot Bu RW teh geus rada hasyum lain haneuh nya Bu RW teh geus rada we sagala rupa ieu tiba-tiba aya nu nga-inbox na teh fotona teh artis Korea atuh di layanan tuh Pak RW ya singkat cerita Pak RW kopi darat jeung eta artis Korea teh di mana di Borma cing mikir we atuh mah artis Korea daek janjian di Borma nah ari teh geus papanggih orang mana orang Cipatat Allahu Akbar saha sing horeng eta mantan Pak RW ya itu Bu RW bijil Bu RW cing atuh husu we keur konsumsi manya gitu. Itu namanya CLBK cinta yang lama bersemi kembali harus hati-hati sekarang itu banyak penipuan ya pacaran ternyata setelah kopdar subhanallah jauh tanah ke langit ya nah, ini harus hati-hati bersosial media boleh main TikTok boleh nggak boleh main Facebook boleh main IG boleh tapi diisi dengan konten-konten yang bagus ibu-ibu tong sok pipilueun anu keur viral joget-joget anu keur viral naon enak joget anu keur viral velocity apal eta velocity anu kuprak-keprok jeung meureub kitu nya anu kituan Bang abdi mah diajar ka Ustaz Yusuf Mansur abdi mah dina Instagram nya Allahu Akbar pernah diajar abdi hayang bisa miluan velocity teu bisa untung nanti teu bisa nurutan coba ibu pinter dia ya Allah ya Rabbi nah ini Bu jadi sekarang mah orang tuh ngikutin tren harus hati tren yang baik silakan diikuti yang tidak baik ya tidak usah diikuti dan jangan kekilun nah subhanallah sekarang mah banyak buyah pakai hijab pakai jilbab tapi goyang di TikTok goyang di Instagram goyang sosial media yang tidak pantas dan tidak patut ini harus hati-hati nah ayat TikToker orang dia orang permata Pak Caca ayat TikToker teh ayat mana TikToker ibu-ibu sosialita TikToker jadi segala di-update nah ini juga harus hati-hati ya nah hadirin sekalian jadi kembali bahwa nikmat dari Allah itu luar biasa makanya kita dalam rumah tangga jangan yang jauh-jauh lah keseharian kita ya ibu banyak bersyukur punya suami kita banyak bersyukur punya istri ya alhamdulillah Pak Tulus punya istri udah bersyukur belum sudah kalau bersyukur janji Allah apa
Janji Allah pasti akan ditambah. Kalau 40 sudah bersyukur, istrinya udah ditambah belum? Hah? Tulus, ini serius saya nanya, bukan senyum-senyum. Ya, istri Pak RW udah ditambah belum? Belum. Enggak Pak Caca. Iya Pak RW, iya. Jadi menuduh ke Pak Caca. Ya. Belum ditambah kan istrinya? Berarti selama ini punya istri bersyukur nggak? Hah? Berarti belum bersyukur ini Pak RW ini. Karena istrinya belum ditambah. Pak Caca udah bersyukur belum? Oh belum juga. Kenapa tidak bersyukur punya istri yang sekarang? Harusnya bersyukur kepada Allah. Ya, pasti akan Allah tambah. Ya. Pak Caca dan Pak RW, yang Allah tambah bukan jumlah istrinya, tapi kesolehahan daripada istrinya itu akan ditambah oleh Allah. Takbir ibu-ibu. Jadi pikiran bapak-bapak tadi ini ditambah teh jumlahnya. Padahal yang akan Allah tambah adalah istri makin soleha, alhamdulillah. Istri makin bager, alhamdulillah. Itulah la azidannakum, yang akan Allah tambah adalah kenikmatan dalam berumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ciptakan ya dalam rumah tangga itu bapak dan ibu, ciptakan hal-hal yang akan menghadirkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW itu ya Bu, mencontohkan kepada kita dalam rumah tangga itu mulai dari A sampai Z sampai hal-hal yang paling detail Rasul mencontohkan kepada kita ya, sampai Bu ya, ini yang disunahkan banyak dalam rumah tangga itu, sunnah-sunnah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ya. Siti Aisyah termasuk istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan Siti Aisyah termasuk istri Nabi yang sangat cerdas, pintar, cerdas, gelis, semua ya pokok namanya subhanallah ya. Ya ada riwayat ya dari Siti Aisyah bahwasanya mereka berdua ya sering mandi dalam satu bejana. Tahu bejana ibu? Hah? Bejana teh naon di urang mah? Baskom. Di urang mah baskom. Mandi dalam satu baskom, satu bejana. Saya tanya, ya Pak Caca pernah teu jeung bojona ibak dina sabaskom? Pernah teu? Lain seuri dijawab. Ibu-ibu. Bu, naon? Heurin. Lamun heurin berarti di imah teh baskomna leutik. Jadi beres pengajian ayeuna angkat ke material nu Haji Iwan ini. Taroskeun Pak Haji punten aya baskom ageung teh. Jadi angkat ke material, taroskeun aya baskom ageung teh, teras meser baskom anu ageung. Paling Haji Iwan teh beureun material teh rada bingung, ieu naon ti permata rabul meuli baskom badak. Sing hores beres pangaji cek ustad kudu baskomna kudu rada gede kayak gitu, ameh tiasa ibak duaan eta teh sunah Kangjeng Rasul sallallahu tong dianggap heureuy nya, tong dianggap heureuy. Untuk apa? Untuk menghadirkan dan menciptakan keharmonisan, kebahagiaan dalam rumah tangga ya, seperti itu ya. Ibu pernah diibakan si bapak? Halo, pernah Can? Salami iya rumah tangga Can pernah? Astagfirullahaladzim ya. Bapak-bapak pernah? Halo? Ya ayo ngomongin haruleng kita rarungkul gitu ya. Atulah Pak Ustad di WC na ge da hareureun di urang aja. Bari na oge atunya. Nah ini ada nama kumullah ya. Ini mungkin dianggap sepele, tapi ternyata memang Rasulullah SAW mengajarkan di dalam rumah tangga. Jadi terlalu banyak momen-momen yang harus kita syukuri
daripada momen-momen yang harus kita bersabar di dalam momentum tersebut. Artinya apa? Sikap sabar harus sikap syukur harus lebih tebal daripada sikap sabar kita, karena faktanya nikmat dari Allah tidak pernah putus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya beres sholat apa bu zikirnya? Alhamdulillah 33 kali, supaya sikap syukur itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Itu hadirin sekalian, kita tinggal di permata ini, alhamdulillah, punya rumah tipe 36, bertambah jadi tipe 45, terus berkembang jadi tipe 60, itu disyukuri semuanya, alhamdulillah. Asalnya rumahnya asli, sudah ditambah aya nama, aya pagar, aya kanopi, dapurna tos dicor dan lain sebagainya, semuanya disyukuri. Ketika kita syukurnya benar, la azidanakum, Allah tambah terus rezekinya, Allah tambah terus nikmatnya. Dulu sebelum nikah, punten, sebelum nikah, ya Pak RW punya motor nggak? Nggak punya. Sebelum nikah nggak punya motor. Tapi setelah nikah, ya jadi punya nggak? Jadi punya. Rata-rata kita begitu ya bu ya. Dulu sebelum nikah kita nggak punya apa-apa. Ya, motor nggak punya, kendaraan nggak punya, rumah juga tidak punya. Tapi setelah nikah Allah kasih rumah, betul. Setelah nikah Allah kasih kendaraan, betul. Makanya supaya nikmatnya, hartanya terus bertambah, rumahnya bertambah, kendaraan bertambah, bapak-bapak nikah terus. Ya, setuju nggak ibu-ibu? Mau ditambah rumahnya. Hah? Udah menikahnya dengan ibu tiap hari, pokoknya dengan ibu menikahnya kumaha ceritana kita menikah tiap hari. Ya, gitu kok. Jadi intinya rumah tangga kita itu dari waktu ke waktu, dari ke hari-hari. Karena dulu ketika menikah doanya apa? Ingat gak? Ya, MC terus nikah kan? Ini baru ngomongin iya deh tadi. Ya jomblo MC ya. La haula wala quwata illa billah. Nu kieu meureun disebut jomblo syariah teh meureun. Allahu akbar. Urang doakeun ku urang sadayana. Yo, tinggal di dedegan mah terus eleh Pak RW ge dedegan mah. Ya. Apa? Oh, SMA tidak para buat nama kolot itu tenang. Ini SMA ismujeuhna. Ya. Nah. Nyakeun bae kajeun. Nah, hadirin rahimakumullah. Punten chatnya. Nah, tadi teh jadi poho tuh. Mengabas naon tadi? Oh, parabot kolot. Ini mah ingetna kana parabot. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jad, nah dia lewat-lewat ya. Oh, tukang kamera sebenarnya. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi, kita sering menganggap sepele urusan-urusan di dalam rumah tangga, bahkan bertetangga dan sebagainya. Ternyata hadirin rahimakumullah, menjaga keimanan di dalam hati, di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita supaya tidak lepas dari syukur dan sabar. Salah satunya, coba perhatikan, ternyata salah satunya ukurannya itu tidak selalu diukur dengan sholat berjamaah. Tidak selalu diukur dengan sholat 5 waktu, tidak selalu diukur dengan rajinnya tahajud, tidak selalu diukur dengan rajinnya pengajian, tidak selalu diukur dengan rajinnya tadarus dan baca Quran. Tidak hanya itu. Bahwa itu ukuran keimanan, betul. Tapi ternyata di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ukuran iman kita itu juga diukur dengan aktivitas kegiatan-kegiatan sosial. Coba lihat di hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ayat 3 itu. Fal yakul khairon aw liyasmut, fal yukrim jarahu, fal yukrim doifahu. Jadi 3 hal itu yang menjadi ukuran keimanan kita. Ya. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, kata Nabi, fal yakul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Punten Ibu,
berkata yang baik atau diam, artinya menjaga lisan. Itu kira-kira urusan ibadah ritual atau urusan ibadah sosial? Ritual apa sosial? Itu urusan ibadah sosial. Menjaga mulut kita supaya tidak ada orang satupun tersakiti dengan lisan kita, maka itu adalah menjaga interaksi sosial kita. Itu urusan kegiatan sosial kita. Ya, siapa yang tidak boleh tersakiti hatinya karena lisan kita? Siapa? Siapa, Bu? Yang pertama yang tidak boleh tersakiti hatinya karena lisan kita, kalau ibu-ibu yang pertama adalah suaminya. Bu, Cing, kira-kira pernah enggak lisan kita menyakiti hati suami? Pernah enggak? Kita pernah gini. Emang dirinya ngomong naon ke salah? Ketika nyeri hati salah. Ya, Pak, lo pernah enggak lisan kita menyakiti hati istri? Imam ningaku, cicing nanya ke si bapaknya. Ya, ya kalau pernah ngarana pakai trok, kurang tanya Bu, senok jeng garpu mual jeng lu jauh, pasti jeng lu deket heula. Ya, makanya Nabi mengatakan falyakul khairon auliyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, udah lebih baik diam, kunci mulutnya, diam, jangan bicara. Daripada kita bicara, kemudian orang yang mendengar kata-kata kita kemudian tersakiti hatinya. Orang yang membaca status WA kita lalu tersakiti hatinya dan tersinggung hatinya. Orang yang membaca status Facebook kita kemudian dia tersindir, ya. Orang yang membaca komentar di Facebook kita kemudian tersindir hatinya dan tersakiti hatinya. Makanya Nabi mengingatkan kita falyakul khairon auliyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Nah, gitu. Pan orang mah getek atuh, Bu. Benar tuh. Ya, sok getek tara, Bu. Ini mulut kita suka getek nggak? Getek teh apa ya bahasa Indonesianya ya? Oh, geli, suka geli mulut kita itu, Bu. Nya, ningali Pak RW, ibu teh keur ngariung ibu teh na teras. Jam 10 pan sok ngariung di na teras bari botram. Bari pahare-hare bari makan bareng ya, Bu ya. Sok di dia tara. Hah? Atuh teh tradisi yang bagus, Ibu. Sok ti Ibu Uyahna, ti Ibu Sanguna, ti Ibu Asina. Ngariung ta tetangga teh. Nu darareukeut biasana mah aya grup di RT. Ya, beres sasapu, beres nanaon gegero, beres sadayana, ya, ibu-ibu nu aya di bumi, sok papahare urang ngariung di mana? Tahu sok kayak gitu? Aya, bagus nggak? Bagus, itu tradisi yang bagus, tapi hati-hati, ya, karena bisa jadi ibu-ibu ruang riung begitu tuh, yang diomongin apa? Yang diomongin Pak RW, ya, ini sering aku. Yang diomongin siapa? Pak RT. Yang diomongin siapa? Ketua DK. Barang keur ngariung tadi na teras ke dalahar Pak Caca. Set ngaliwat Pak RW. Kana motor ngabonceng awewe. Langsung diomongin pemajikan anyar RW. Padahal mah eta teh adina ditanyakeun heula memeh ngomongkeun teh gitu. Nah, orang mah kadang-kadang sering itu yang namanya disebut syahwatul kalam. Apa itu syahwatul kalam? Ya, dorongan mulut kita, dorongan lisan kita selalu ingin komen, selalu ingin bicara. Ya, hati-hati. Makanya Nabi yang pertama kali diingatkan, kalau kamu beriman kepada Allah, jaga mulut kamu. Kalau kamu beriman kepada Allah, jaga lisan kamu. Kalau kamu beriman kepada Allah, berkatalah yang baik atau diam begitu. Siap, Ibu? Siap, Ibu? Di rumah yang lebih banyak ngomel, dirimu apa dirinya? Dirimu apa dirinya? Diriku apa dirimu? Dirimu enak aja. Ya. Yang lebih banyak bicara di rumah itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Sahan bapakna loba ngomong di dieu.
Ya. Ya. Di mana-mana yang lebih banyak bicara itu ibu perempuan. Makanya saya bersyukur ya punya istri rewel, ngomel aja kerjanya. Saya bersyukur kepada Allah, berarti ya Allah terima kasih, berarti saya masih punya istri. Sudah tidak terdengar omelan istri, betul istri kita udah kemana itu ya. Jadi kita punya istri sering ngomel, alhamdulillah, karena itulah pekerjaan istri kita ya. Tapi ngomelnya harus ngomel syariah gitu Bu. Jadi kalau nyebut suami, nyebut istri, nyebut anak-anak dan sebagainya, sebut walaupun dengan emosi, ada laga sedang emosi, sebut dengan panggilan-panggilan yang baik. Nah, itu yang pertama, berkata yang baik atau diam. Yang kedua, muliakan tetangga, dan yang ketiga adalah muliakan tamu. Tuh. Jadi 3 itu ya. Jadi ciri orang yang beriman kata Nabi, berkata yang baik atau diam. Yang kedua, muliakan tetangga, dan yang ketiga muliakan tamu. Ini semuanya aktivitas ibadah ritual atau ibadah sosial. Ini semuanya adalah aktivitas sosial, dan kata Nabi, kalau kamu orang yang beriman, kamu harus benar kegiatan sosialnya. Dengan tetangga harus saling memuliakan, jangan saling tepat tanya aja tetangga. Ayo ini Pak Baut di yang tetangga ya. Ayo tuh. Astagfirullahaladzim. Ulah ayat tuh di permatan. Ya. Kade bisi emang bisi. Si eta mah lamun papangi tara ieu nya. Mun papangi teh tara seuri jeung tara patanya ditanya ge tara ngalieur. Komo lamun papangi teh keur nanya keur lebang di dieu, ibu keur capek haheho. Ya lain goreng hate kade. Makanya kata Nabi, muliakan tetangga, fal yukrim jaro. Gimana caranya memuliakan tetangga? Ada caranya. Makanya Pak RT, ini kata Nabi ini. Idza tobahta marokotan faaksir maha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin airnya, bagikan ke tetangga. Tuh. Halo. Makanya saya kalau masak apa ke istri itu. Kata istri itu, masak angun kacang. Banyakin airnya. Kata Nabi kalau masak sayur, banyakin airnya. Di lobaan caina ku istri hati. Ari ukurna tadi tangan. Ya, maksudnya banyakin airnya apa? Supaya bisa ngabagi kata tangga. Tapi hati-hati. Ya, ibu ngabagi kata tangga. Anu dibagi nate urang. Kan si mangkok nate urut sayur anu dibagi ku tetangga teh, pan kudu dibalikeun ya. Eta pas dibalikeun eta mangkokna kosong atau eusian? Sok dieusian atau sok kosong? Yang paling parah gitu, aya anu ngoleksi mangkok tetangga. Jadi tara dibalikeun kok. Makanya hati-hati, saya itu sering ngecek ke istri itu ke dapur. Ke istri, ini mangkok siapa? Kan orang apa li mangkok batur? Betul tak? Pak, orang apa tuh mengenai mangkok batur di dapur? Apal kan? Hah? Mual. Oh bapak-bapak mual. Oh nya, berarti orang nu kudu surti. Lamun aya mangkok batur, buru-buru balikeun. Ya, sok aya numpuk, gitu mangkok si pulat, geus poho. Ieu mangkok saha, mata lamun aya nu ngirim, segera siapkan, kembalikan kalau bisa diisi dengan yang lebih bagus. Itu caranya saling memuliakan dengan tetangga. Siap Ibu? Ibu punya tetangga yang sekarang tinggal di depan rumah, belakang rumah, kanan kiri, betah nggak? Punya tetangga kayak mereka betah nggak? Bapak-bapak betah nggak? Alhamdulillah, karena kita punya tetangga orang-orang yang baik. Ayeuna tanya tetangga orang, ya, kanu digigireun, kanu dihareupeun, kanu tukangan tanya, kira-kira mereka betah nggak punya tetangga juga orang? Nah gitu. Nah ini saya kira Rasulullah mengingatkan kita saling muliakan dengan tetangga itu kita harus sukses sebagai orang yang beriman, dan yang terakhir muliakan tamu. Saya kira itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah mau maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya. Langsung tutup doa. Kita tutup sama-sama dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Id uridu ilal islam mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ustadz Imam Iman Budiman atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi bekal kita menuju kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita eratkan kembali tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dengan saling bersalam-salaman. Kami persilahkan seluruh jamaah untuk mengikuti kegiatan musafahah ini dengan tertib dan penuh kehangatan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun anta badarun Anta nurun fawqa nurin Anta syamsun anta badarun Anta nurun fawqa nurin Anta iksiru awali Anta misbahus suduri Anta iksiru awali Anta misbahus suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah telah dilaksanakan acara halal bihalal di lingkungan RW 025. Tentunya ini adalah
acara perdana untuk halal bihalal tingkat RW gitu. Alhamdulillah sore hari ini bersyukur cuaca bagus ya, cerah mendukung gitu. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah wasilah sarana terciptanya kerukunan antar warga. Saya sebagai ketua RW 025 tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkontribusi baik tenaga pikiran maupun materi untuk suksesnya acara ini. Dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan acara berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan acara bisa terlaksana lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.